Oke, silakan dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi di mata kuliah teori pembangunan. Sudah? Di sini pembangunan ekonomi, suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan Indonesia itu ada dua. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan cepatnya laju pertambahan angkatan kerja dan akhirnya menjadikan lapangan pekerjaan yang sempit sehingga tingkat penganggurannya semakin tinggi dan menyebabkan kemiskinan. Next. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, penyebab individual atau patologis, yaitu yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun, lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Yang kedua, penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang ketiga, penyebab agensi, yaitu yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Yang keempat, penyebab struktural, yaitu yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Yang kedua, adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri, sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Selanjutnya, Silakan. Selanjutnya, hambatan dalam pengentasan kemiskinan. Subsidi salah sasaran dan sama sekali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, tetapi yang menikmati justru kelompok-kelompok tertentu. Model ini telah berjalan sejak pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, proyek dana pengentasan kemiskinan salah target dan sasaran. Hal ini disebabkan lemahnya sistem wajib. Yang ketiga, proyek dana pengentasan kemiskinan yang berhasil yang distribusinya tidak didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan sistem informasi yang akurat. Yang keempat,
adanya kebocoran dana secara sistematis, dasarnya terjadi korupsi terselubung dan sulit dideteksi. Yang kelima, pendataan dan rekrutmen keluarga miskin tidak dilakukan oleh tenaga profesional atau sesuai bidangnya. Banyak kasus pendataan dilakukan oleh jajaran pemerintah desa dan praktiknya yang menjalankan tugas adalah para kepala budi dan para ketua RT setempat. Faktor-faktor penyebab masalah ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di Indonesia sangatlah tidak stabil, yang berarti ekonomi di Indonesia sering terjadinya naik turun. Ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh banyak hal, contohnya karena adanya bencana alam, kekeringan, gunung meletus, kerusuhan, boikot, dan penyakit yang sering terjadi pada hewan ternak. Faktor luar yang sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia contohnya naiknya harga minyak dunia. Yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sangatlah merajalela karena berkurangnya pendapat masyarakat secara real. Masyarakat terkena penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya masyarakat tidak bisa hidup secara layak sehingga taraf kehidupannya menurun. Yang ketiga adalah pengangguran. Pengangguran di Indonesia tingkatnya itu tinggi karena lapangan pekerjaan yang disediakan itu sedikit, sedangkan pertumbuhan angka kelahirannya itu sangat tinggi. Yang keempat adalah jangan penghasilan. Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dalam masyarakat ada kelompok masyarakat dengan penghasilan tertinggi serta masyarakat dengan penghasilan terendah. Dengan seperti itu adanya kesenjangan penghasilan. Yang kelima, tidak kemampuan industrial. Industri di Indonesia kebanyakan cuma merakit barang saja. Kalaupun ada industri besar, industri itu pasti milik asing. Perindustrian masih sangat bergantung pada ekonomi, bahan baku, serta teknologi asing. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan. Boleh diajak, boleh langsung ditanyakan. Oke, Rizky Fitriani. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lain selain Rizky? Kalau bisa dijawab, langsung dijawab. Nih, ada ya, Endang Kumalasari. Cukup ya Eva. Dua saja.
Udah malam. Oke, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Endang. Apa cara efektif yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan perekonomian dalam kondisi Indonesia saat ini? Menurut saya, RPJM yang tertunda untuk tahun ini, Indonesia akan melanjutkan RPJM tersebut di 2021 untuk mengembalikan perekonomian Indonesia setelah COVID. Ada rencana RPJM di Indonesia banyak sih, Mbak. Yang aku baca cuman ya itu aja. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Silakan tanggapannya. Mungkin yang paling efektif adalah meningkatkan daya beli masyarakat kali Jeng ya. Di tengah situasi pandemi kayak gini, makanya pemerintah mengeluarkan stimulus BLT, bantuan-bantuan tunai itu gunanya untuk meningkatkan daya konsumsi beli masyarakat biar perekonomian kita tuh berputar. Makanya itu salah satu strategi pemerintah untuk mengembalikan perekonomian nasional agar tidak minus, agar tidak terjadi resesi. Dengan cara salah satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat. Itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya ada program BLT itu gunanya untuk apa sih? Untuk masyarakat itu meningkat daya belinya gitu. Karena setelah pandemi kayak gini kan perekonomian Indonesia itu kayak mati suri ya gitu. Yang jualan nggak ada yang beli, usaha-usaha bangkrut gitu. Makanya salah satu caranya adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah, BLT itu, yang 600.000, bantuan-bantuan kayak gitu sih. Itu sih. Halo, Jong. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky Fitriani. Bagaimana menurut Anda efektivitas pembangunan sosial ekonomi melalui penyaluran bansos dan apa alternatif selain bansos? Jadi kalau efektivitas bansos itu bisa dibilang efektif, tapi ada yang beberapa
penyalurannya itu tidak tepat sasaran. Terus alternatif selain bantuan sosial mungkin pemerintah lebih luas menciptakan lapangan pekerjaan atau kayak UKM gitu biar ngebantu yang belum bekerja atau pengangguran begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan bagaimana? Oke, gimana? Rizky ya pertanyaan. Gimana Mbak Rizky, bisa diterima? Tadi kan ada cara lain selain bantuan bansos, yakni memperluas lapangan pekerjaan ya, menambah lapangan pekerjaan. Namun kok kemarin ada kebijakan UU Cipta Kerja yang mana salah satu poinnya ada PHK, itu gimana? Oke, silakan ditanggapi. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Eva. Gimana cara menciptakan lapangan pekerjaan dalam situasi pandemi? Sementara seperti yang dikatakan Mas Ridwan tadi, ekonomi kita kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya bekerja di perusahaan dalam kondisi kayak gini, banyak karyawan 25% ada yang dirumahkan. Dan dirumahkan itu ada tanggal-tanggalnya, ada yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu Mbak Eva. Dan ada juga karyawan setelah dirumahkan dan usianya yang sudah memasuki usia pensiun itu di dipensiunkan tapi dikasih pesangon gitu. Terus untuk sekarang perusahaan mulai ramai lagi. Akhirnya dari perusahaan banyak merekrutmen karyawan baru. Tapi ada syaratnya Mbak. Lihat kondisi kayak gini, gaji yang diberikan ke karyawan dulunya di atas UMK, sekarang gajinya cuma pas UMK. Gitu Mbak Eva. Mungkin ada yang mau menambahkan. Itu dari saya sendiri, soalnya saya mengalami kayak gitu. Oke. Sudah terjawab semua ya? Apa masih kurang? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu ditutup
diskusinya dulu. Baik, terima kasih atas itu pertanyaannya juga, jawaban juga mungkin agak itu ya, karena susah sinyal, terus kadang agak ngantuk. Jadi, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.